Pernah kepikiran nggak, gimana caranya ponsel kita bisa ajaib nyambung ke internet dimanapun kita berada? Nah, di balik keajaiban itu, ada sebuah teka-teki rekayasa yang luar biasa rumit. Hari ini kita akan coba bongkar teka-teki itu bareng-bareng. Oke, coba kita bayangin ya. Kamu dapat tugas buat bangun jaringan seluler untuk satu kota penuh, mulai dari nol. Kira-kira dari mana kamu akan memulainya? Ini tantangan utamanya. Jadi kendala pertama yang langsung kita hadapi itu spektrum. Pemerintah cuma kasih kita sepotong kecil aja dari frekuensi radio yang ada. Bayangin deh, ini tuh kayak kita disuruh ngechat satu kota, tapi cuma dikasih satu ember chat. Susah kan? Oke, jadi mulainya dari mana nih? Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental adalah sebelum kita bangun apa-apa, kita harus tahu dulu, kita bangun jaringan ini buat siapa sih? Nah, para perencana jaringan ini, mereka pakai semua data yang ada. Mulai dari data makro, kayak statistik nasional, sampai data mikro dari survei lokal. Tujuannya buat memprediksi berapa banyak total trafik yang bakal lewat di jaringan kita nanti. Bener-bener semuanya harus dipikirin. Oke, setelah kita tahu seberapa besar permintaannya, sekarang kita harus mutusin mau ditaruh di mana aja menara-menara kita. Dan disinilah muncul dilema klasik di dunia engineering. Jadi intinya gini, pilih mana? Bangun menara yang tinggi-tinggi buat menjangkau area yang luas banget, kayak di pedesaan gitu, atau bangun banyak menara yang lebih pendek tapi lokasinya deketan, buat ngatasin trafik yang super padat di pusat kota. Sayangnya kita nggak bisa dapat dua-duanya sekaligus. Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian paling jenius dari semua teka-teki ini. Gimana caranya kita bisa melayani satu kota penuh dengan seember cat tadi, alias spektrum yang super terbatas. Gini deh masalahnya, kita punya menara seluler jauh lebih banyak daripada kanal frekuensi yang tersedia. Jadi nggak mungkin kan setiap menara kita kasih satu frekuensi khusus, bisa langsung habis dalam sekejap. Oke, kita mulai simpel dulu. Anggap kita punya satu menara, dan kita kasih frekuensi pertama kita, sebut saja F1. Nah sekarang, gimana kalau frekuensi F1 yang sama tadi, kita pakai lagi di menara lain yang lokasinya jauh banget. Selama jaraknya cukup jauh, sinyal mereka nggak akan tabrakan atau saling ganggu. Dan inilah kuncinya. Kita bisa pakai ulang sumber daya kita yang terbatas itu. Dan dari sini muncullah sebuah pola berulang yang keren banget, kayak sarang lebah yang menutupi seluruh kota. Jadi kita bikin pola frekuensi, misalnya F1, F2, F3, terus diulang lagi. Kuncinya adalah memastikan sel yang pakai frekuensi sama, nggak pernah sebelahan. Nah, inilah yang disebut interferensi co-channel. Gampangnya, ini alasan kenapa warna yang sama di pola tadi nggak boleh saling nempel. Para engineer harus menjaga rasio sinyal terhadap gangguannya di atas ambang batas tertentu. Biasanya sekitar 9 desibel. Kalau rasionya di bawah itu, nah itu dia penyebab telepon kamu tiba-tiba putus pas lagi asik ngobrol. Oke, sekarang kita masuk ke potongan puzzle terakhir. Mari kita lihat gimana semua konsep tadi digabungkan dalam perhitungan untuk merencanakan jaringan yang sempurna. Prosesnya tuh sebenarnya logis banget. Pertama, kita prediksi dulu trafiknya. Terus, kita tentuin kapasitas per satu menara atau sel. Dari situ, kita bisa hitung deh berapa banyak sel yang kita butuhin. Terakhir, tinggal dioptimalkan, atur frekuensi dan dayanya biar kualitasnya oke. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak sih traffic yang sebenarnya bisa ditanganin oleh satu sel? Nah, ini yang menarik. Cara para engineer menjawab ini ternyata pakai sebuah konsep yang umurnya udah lebih dari 100 tahun loh. Iya, mereka pakai satuan yang namanya Erlang. Ini tuh unit buat ngukur volume total trafik suara di jaringan. Satu Erlang itu setara dengan 1 jam panggilan non-stop dalam periode 1 jam. Dengan perhitungan khusus pakai unit ini, mereka bisa tahu persis berapa banyak pengguna yang bisa dilayani satu sel dalam satu waktu. Oke, kita ambil contoh ya. Anggap aja satu menara seluler kita punya 20 kanal radio yang siap dipakai buat teleponan. Terus, kita juga pasang target kualitas loh. Kita mau kurang dari 2% panggilan yang gagal nyambung atau putus di tengah jalan gara-gara jaringan sibuk. Kualitas itu nomor 1 kan? Nah, dengan pakai rumus matematika standar yang dikembangkan puluhan tahun lalu, kita bisa hitung. Ternyata sel yang punya 20 kanal tadi bisa nampung trafik sebesar 13,2 Erlang.
Dan angka ini, 13,2 Erlang ini, adalah kuncinya. Dengan tahu kapasitas satu sel, perencana bisa langsung menghitung berapa total menara yang dibutuhkan untuk melayani seluruh permintaan di kota itu. Teka-tekinya terpecahkan. Tapi tentu saja teka-teki ini nggak pernah benar-benar selesai. Teknologi kan terus berkembang. Dulu zaman GSM, fokusnya cuma ke trafik suara. Terus masuk WCDMA jadi lebih kompleks karena ada suara dan data. Sekarang di era LTE, fokusnya geser ke kecepatan data yang diukur pakai megabit per detik. Artinya, seluruh perhitungannya harus diulang lagi dari awal. Jadi, lain kali kamu lagi streaming video atau teleponan, coba deh inget, di balik layar, kamu sebenarnya lagi menikmati solusi dari sebuah teka-teki raksasa yang super kompleks dan terus berubah, yang ada persis di bawah kaki kita semua. Kira-kira potongan puzzle apa lagi ya yang bakal muncul selanjutnya?